Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Anak-anak SMA Negeri 1 Tanjung Harapan, mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam belajar. Pada kesempatan ini, Bapak akan menyampaikan tentang materi baru di kelas 11, yaitu tentang matriks ya. Matriks ini belum pernah kalian dapatkan di pelajaran di jenjang sebelumnya, jadi ini merupakan materi yang baru ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Ya, coba kita perhatikan petakan stop terlebih dahulu. Ya, materi matriks ini itu memiliki materi prasyarat yaitu sistem persamaan linear ya. Kalian pernah belajar ini sebelumnya. Kemudian nanti kalian juga akan dikaitkan dengan masalah otentik ya, di mana nanti matriks ini terdiri dari ya unsur-unsur matriksnya ada elemen baris, elemen kolom, determinan, kemudian jenis matriks nanti ada kolom, baris persegi panjang sampai identitas, kemudian ada operasi matriks ya, itu bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian dan inverse ya, dan nanti juga ada relasi dan kesamaan ya, kesamaan matriks. Nah, ini secara umum yang akan kalian pelajari pada bab matriks. Nah, kompetensi dasar yang harus dicapai ya, kalian nanti dapat menjelaskan matriks ya, kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar ya, dan perkalian serta transpose. Ya, kemudian kalian nanti juga dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks ya dan operasinya. Tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak, tujuan pembelajarannya adalah ini ya, mudah-mudahan ini bisa tercapai, ya kan? Yaitu menuliskan permasalahan nyata dalam bentuk matriks, menjelaskan konsep matriks, dan menyebutkan jenis-jenis matriks dengan cermat. Nah, dalam video ini Bapak mungkin akan menjelaskan tentang dasar ya atau konsep dari matriks, dan mungkin nanti ada ordo matriks, elemen-elemen matriks ya. Kemudian untuk jenis-jenis matriks, kalian nanti bisa melihat di materi yang udah Bapak share di Google Classroom. Nah, langsung saja anak-anak. Coba perhatikan ini ya, ada gambar apa di sini, ada keramik lantai ya, dari keramik, kemudian ini ada rak buku, dan ini ada siswa-siswi yang sedang berbaris di lapangan. Nah, coba kalian perhatikan ketiga gambar ini. Ketiga gambar ini memiliki suatu persamaan, di mana memiliki terbentuk dari baris dan kolom ya, susunan baris dan kolom. Coba perhatikan ini kan baris yang mendatar, kolom yang tegak ya. Nah, ini juga lemari ini juga ada yang barisnya yang mendatar dan ada kolomnya ini ya, kolomnya. Kemudian ini juga siswa yang berbaris ini juga terdiri dari baris ya dan kolom. Nah, ketiga gambar ini memiliki pola yang sama. Nah, baris dan kolom ini ya, pola baris dan kolom ini juga ada kaitannya, sangat erat kaitannya dengan matriks. Nah, sekarang coba perhatikan tabel ini ya. Di sini ada tabel yang memberikan informasi tentang harga karcis, di mana di sini ada golongan anak dewasa itu hari Minggu itu anak-anak 5.000, dewasa itu mau 15.000 ya rupiah, dan hari biasa itu anak-anak 3.000 dan dewasa itu 10.000 rupiah. Nah, ini mungkin kalian sering ya menjumpai dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Nah, perhatikan anak-anak di sini juga terdiri dari baris dan kolom. Coba ini, perhatikan ini baris pertama ya. Ini baris pertama. Baris pertama atau baris satu lah ya, kita sebut baris satu, dan ini baris kedua. Nah, ini juga kolom. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, dan ini kolom ketiga ya. Jadi perhatikan di sini tabel ini terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Nah, ini ada kaitannya dengan matriks. Nah, selanjutnya anak-anak, ketika Bapak hilangkan ini ya, Bapak hilangkan barisnya ini, judul ini namanya judul baris ya, dan ini namanya judul kolom. Nah, ini Bapak hilangkan. Nah, ya. Bapak hilangkan. Nah, terjadi muncullah tinggal isinya saja ya. Ada bilangannya di dalamnya ini aja. Nah, akan terbentuk seperti ini. Nah, ketika Bapak ini hilangkan judul baris dan judul kolomnya, nah isinya aja yang tersisa. Kemudian Bapak kasih kurung biasa atau kurung kurawal. Di sini Bapak kasih kurung
kurung awal ya, kurung siku ya. Nah, atau ini juga bisa kurung biasa, ini sebenarnya seperti kurung biasa seperti ini. Nah, ini setelah ubahannya diubah menjadi bentuk seperti ini disebut matriks ya, disebut matriks. Nah, di sini terlihat bahwa ya matriks yang ini ya itu terdiri dari 2 baris dan 2 kolom ya. Kenapa? Ini baris pertamanya, ini baris kedua, dan ini kolom pertama, ini kolom kedua ya. Nah, berdasarkan permasalahan ini ya, perubahan ini, maka bisa kita simpulkan bahwa matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi ya. Ini kan bentuk persegi. Nah, ini pastikan ini 2 baris, 2 kolom kan sama ya, ibaratnya kalau kita ibaratkan 2 baris itu satuannya ya, satuannya 2 baris, 2 kolom kan sama ya, panjang dan lebarnya. Nah, itu kita berbentuk persegi atau persegi panjang. Jadi nanti kalian akan menemukan juga matriks yang mungkin barisnya atau kolomnya itu berbeda ya. Misalnya lebih banyak barisnya daripada kolomnya atau sebaliknya. Nah, jadi kita ulangi, matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom. Nah, dan ditempatkan dalam tanda kurung biasa, ini kurung biasa ya, ini kurung biasa. Nah, atau kurung siku. Nah, kurung siku yang seperti ini. Nah, ya. Nah, di sini ada elemennya di dalam. Matriks diberi nama dengan menggunakan huruf kapital ya, seperti A, B, C, D, dan yang tinggi huruf besar ya, huruf kapital. Nah, misalnya nih matriks ini Bapak beri nama matriks A ya, matriks A sama dengan ini ya, itu boleh. Nah, ini pengertian matriks dari awalnya ya, konsep masalah pola baris dan kolom. Nah, kemudian kalau misalnya ada tabel, kita hilangkan baris, judul baris dan kolomnya, tersisa isinya saja ya. Kemudian kita kurung mereka dengan kurung siku atau kurung biasa, itulah disebut matriks. Dan matriks diberi nama dengan huruf kapital, bisa A, B, C sampai Z ya. Nah, itu. Kemudian bentuk umum, kita sekarang anak-anak masuk ke bentuk umum. Jadi matriks ini bentuk umum seperti ini ada A, kemudian ini ada M kali N, ini namanya ordo ya. Nanti kita bahas, ini namanya ordo. Indeksnya ini ya, MN ini ordo atau ukuran dari matriks ya. Matriks ini ukurannya berapa? Nah, itu ordonya berapa? Itu artinya ukuran matriksnya berapa? Dimana M ini adalah ya baris. Nah, ini M ini adalah baris dan N ini adalah kolom ya. Nah, M ini baris ya, M ini baris dan ini N ini banyaknya kolom. Banyaknya kolom. Nah, perhatikan ini. Artinya coba perhatikan ini anak-anak, ada matriks A M kali N ya. Nah, ini kita nggak tahu berapa M-nya dan N-nya berapa. Kemudian ini ada elemennya, di dalam ini namanya elemen. Nah, ini ada indeksnya atau menyatakan letak elemen ini di mana. Perhatikan, kalau A11 artinya ini elemen ini ya terletak di baris pertama, baris ke-1, kolom ke-1 ya. Ini kan baris ke-1 ya kan. Kolomnya ini juga kolom ke-1. Nah, jadinya disebut elemennya ditulis A11. Nah, ini artinya elemen ya atau unsur dari matriks ini elemen baris ke-1 ya, ke-1 kolom ke-1 ya. Gitu. Kalau misalnya A32 artinya dia elemen matriks A ya yang terletak di baris ketiga kolom kedua ya. 3 ini menandakan baris ini 1 2 3 ya. Baris ketiga kolom kedua, kolom ke-1, kolom kedua. Nah, jadi A32. Nah, elemen matriks ini kalau misalnya nama matriksnya itu A dengan huruf kapital, elemennya ditulis dengan huruf kecil ya. Huruf kecil. Nah, jadi A kecil. Nah, ini menyatakan elemen. Nah, gitu ya. Jadi ini terus misalnya ada matriks A ya, terdiri dari baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3 dan seterusnya sampai baris ke M. Ini nanti berapa terserah. Kemudian kolomnya juga terus sampai sebanyak berapa kolom ya, sampai kolom ke N. Ini bilangan asli ya. Nah, terus ya. Nah, inilah bentuk umumnya dari matriks ya.
Nah, banyaknya baris dan kolom matriks A berturut adalah M dan N buah. A11, A12, A13 sampai AMN disebut elemen-elemen matriks ya. Nah, di mana kalau misalnya AMN artinya elemen A yang terletak pada baris ke M dan kolom ke N. Ya, kalian biasa kalau misalnya di sini ada misalnya A43, Pak. Ini berarti elemen ya yang terletak di baris keempat, kolom ke-3 begitu ya. Misalnya nih di sini misalnya misalnya Bapak punya matriks nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini ya. Nah ini 6 ini. Ini namanya matriks persegi panjang ya. Misalnya kalau Bapak tanya elemen, ini misalnya matriks B lah ya. Berarti sini B kecil. Kalau Bapak tulis B21, nah ini berarti elemennya ini apa nilainya? Ya ini kan berarti baris kedua, kolom ke-1. Baris kedua, ini baris pertama. Baris kedua berarti 3 sama 4 nih elemennya. Kemudian kolom ke-1. Nah, berarti ini kolom ke-1. Berarti yang di sini. Nah, berarti ini 3. Begitu ya. Oke, mungkin kalian bisa pahami dan mungkin kalau misalnya kurang bisa tanyakan ke Bapak. Kemudian ya, secara umum ya, berlaku jika matriks A mempunyai M baris dan N kolom, maka matriks A berordo atau berukuran M kali N ya, atau ordo matriks A adalah M kali N. Nah, contohnya seperti ini. Ada diketahui matriks A itu elemennya 1, 2, 4, 4 ya, atau elemen baris pertama itu 1, 2, elemen baris kedua itu 4, 4, atau bisa disebut juga elemen kolom ke-1, 1, 4, elemen kolom kedua itu 2, 4 ya. Disebut matriks berordo 2 kali 2. Kenapa? Karena terdiri dari 2 baris ya, 2 baris dan 2 kolom. Ditulisnya 2 kali 2 ya, bukan 2 kali 2 sebenarnya 4 ya, tapi ini artinya terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Yang menunjukkan banyaknya baris itu ada 2 dan banyak kolom itu juga ada 2 dan ditulis A2 kali 2 ya, indeksnya itu A2 kali 2 dengan kecil di bawah ini ya. Kemudian ini B negatif 1, elemennya negatif 1, 0 dan 2. Disebut matriks berordo 1 kali 3. Kenapa? Karena terdiri dari 1 baris dan 3 kolom gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah matriks C, ini elemennya bisa kalian lihat sendiri. Ini disebut ini memiliki ordo atau memiliki ukuran 3 kali 3 karena ini terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Bisa ditulis C 3 kali 3. Ya, mungkin ini ya video pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa pahami. Bila ada yang kurang jelas bisa tanyakan ke Bapak baik melalui Google Classroom maupun WhatsApp ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.